itu sampean dibisiki, tazuru fulanan. Ya, tazuru fulanan. Datanglah kamu kepada si fulan. Rubbama ruhta ilan nari. Ada fa-nya enggak itu? Ada ya. Farubbama ruhta ilan nari. Farubbama, terkadang ruhta, terkadang kamu itu mendatangkan api, ya, tata'at jaju, yang menyala, watarmi fiha amdan. Jadi terkadang kamu itu mendatangkan api yang menyala dan kamu sengaja menyeburkan dirimu ke dalam api tersebut. Jadi nafsu itu kadang-kadang itu gimana ya? Kelihatannya apa namanya? Kelihatannya enak. Tapi maka saya kemarin nulis itu gini. Dunia ini silo, maka pakai kacamata. Maksudnya kacamata itu bukan kok kacamata yang sampean beli pakai itu. Enggak, kacamata itu apa? Ilmu biar sampean bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang bu. Kalau sampean enggak pakai ilmu, silo. Dunia ini silo, maka pakai kacamata. Nah, nafsu itu kelihatannya enak. Sampean disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh enak kelihatannya. Tapi terkadang kita itu mendatangkan api buat diri kita sendiri, mendatangkan bahaya buat diri kita sendiri. Contoh apa? Laron, tahu laron enggak? Laron itu dia akan menjatuhkan ke dirinya sendiri ke api. Ya, coba, masa ya kita harus begitu kan? Enggak. Dia dengan sengaja, hadza zaman istimai. Zaman sekarang ini banyak, ini titik tadi ya, berhentinya di tadi, bahwa kita itu kadang mendatangkan api untuk diri kita sendiri, atau yang menyala, atau yang macam-macam lah itu. Sengaja menyeburkan diri kita ke dalam api. Hadza zaman istimai. Zaman ini, sekarang ini banyak perkumpulan. Qallama tajlisu majlisan ila wa ta'sillahi fihi. Tapi sedikit sekali orang yang berkumpul pada suatu perkumpulan kecuali mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Sampean cek kalau tidak percaya. Sampean keliling Karawang, banyak orang kumpul. Cek. Kumpulnya dia lah maksiat. Ayo, enggak percaya, cek. Minimal maksiatnya ngomongin orang. Oh iya ini sudah. Kandani saya Ibnu Athaillah ini luar biasa ini analisanya kayak ini. Ya. Coba sampai keliling mulai Kerawang sampai Cikampek. Banyak orang nongkrong, muter ini nanti nongkrong lagi. Ya. Makanya sampai enggak kumpul manusia wong manusia. Iya, kumpul manusia malah ribet. Susah hidup di dunia ini susah. Sampai sudah tahu nih, tapi mau nggak kumpul manusia. Wong sampean manusia ngomong nggak mau kumpul manusia, nggak bisa. Nah, maka banyak sekarang itu banyak perkumpulan, tapi perkumpulan itu semua malah maksiat. Nah itu ya gimana ya? Memang faktanya seperti itu. Ya sekarang sudah terjadi. Maka minim apapun sampean ya harus mau nggak mau ikut hadir di tengah perkumpulan itu
tapi untuk mengarahkan tidak maksiat. Yaitu ya semampu sampean, semampu kita. Ya. Perkumpulan banyak perkumpulan. Qallama tajlisu majlisan illa wa ta'sillahi fihi. Jadi ternyata perkumpulan-perkumpulan itu kebanyakan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakasirun, dan banyak ya, minas salafi asarul julusu fi buyutihim wa tarakus sholatil jamaati. Oh, tapi ini jangan ditiru, makomnya belum sampai. Fakasirun, kebanyakan ulama itu memilih berdiam diri di rumahnya. Kenapa dia? Dan dia meninggalkan sholat jamaah. Jadi banyak ulama, tapi ini jangan tiru, belum makomnya. Banyak ulama itu malah tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Kenapa? Ternyata yang di dalam masjid munafik semua. Tapi sampean kan nggak tahu, sama-sama munafik, kan gitu. Kita ini sama-sama munafik, ya nggak ketahuan. Maka jangan kaget ya. Maka banyak ulama itu yang nggak mau sholat di masjid. Alasannya apa? Ketika dia datang ke masjid, ternyata orang yang di masjid itu munafik semua. Wah, ini maka, nah ini sampai jangan tiru. Mulai besok saya tidak mau sholat. Ya sampai munafik sendiri kok mau niru, gimana? Tidak bisa, gitu loh. Ini makom, maka makom ya orang tertentu sampai tidak bisa ini. Ya kita pokoknya tahu saja. Maka jangan suka menjustis orang, siapa tahu orang yang nggak datang ke masjid itu malah dia makomnya lebih tinggi. Kelihatannya. Nggak tahu kita, nggak tahu. Itu makanya jangan. Itu. Jadi banyak ulama-ulama, kenapa? Dia menghindari perkumpulan seperti tadi itu. Menghindari perkumpulan. Fa in talabat an-nafsu bil khuruji, maka apabila nafsumu mengajak atau menuntutmu untuk keluar, fasghilha, maka sibukkanlah dirimu bil qu'udi fid dari, dengan duduk di rumah, bisyai'in minat ta'ati, dengan bermacam-macam ketaatan. Kalau memang betul sampean ini sudah dituntut nafsumu untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G, sudah mending di rumah, duduk diem di rumah, terus sibukkan dengan macam-macam ibadah. Apa Gus? Terserah, mau wiridan lah, mau apa, terserah. Kalau sampean keluar banyak maksiatnya. Tapi kalau ini belum makomnya jangan lakukan loh ya. Nanti terus wah ini cocok buat saya. Enggak, kalau sampean pelampiasan. Kalau sampean pelampiasan, beda pelampiasan itu ya. Nanti ini cocok kayak saya ini. Ternyata pelampiasan. Cari alasan, saya di rumah aja lah. Ya, iya, gitu. Paham ya? Jadi ini maka ngaji ini tuh harus jangan dimakan mentah-mentah loh ya. Takutnya nanti viral malah sampai nanti ya. Enggak, ini beda, makomnya beda. Maka yang benar bagaimana Gus? Sholat jamaah apa enggak? Ya yang benar sholat jamaah, karena Kanjeng Nabi itu memerintahnya sholat jamaah. Gitu loh. Hadisnya itu sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Tapi ada sebagian ulama-ulama loh ya, bukan orang yang enggak jelas. Ulama itu kalau dia jarang jamaah malah hatinya rusak. Kenapa? Karena yang di dalam masjid itu itu jadi repot. Loh iya, sampean dari masjid nih berjalan niat sholat Jumat, ternyata di dalam masjid itu pada ngomong sendiri, ada yang nyuri sendal. Kira-kira mengganggu hati sampean apa enggak? Pasti mengganggu. Itu yang nyata,
nyata. Lah ini ada orang yang sudah melihat, wah ini ke masjid datang mau nyuri sandal, ini di masjid datang mau, wah ini pelampiasan, di rumah dimarahin istrinya terus. Jadi sampean tahu, lo tambah pikiran sampean tambah mengerusak hati sampean. Gitu loh. Ini contohnya begitu. Tapi ini tidak bisa ditiru. Makomnya beda-beda. Kita itu makomnya pokok sholat jamaah gitu aja. Gitu loh. Enggak usah ngelihat itu munafik apa enggak, sama-sama munafik. Biasa aja gitu loh. Iya. Sampai ini jangan merasa karena saya sudah ngaji terus jadi top, ya enggak, ya biasa sama saja. Jangan suka merasa begitu. Karena kebanyakan orang itu sukanya merasa begitu. Karena sering ke masjid dikira dia yang paling baik. Jangan. Enggak boleh itu. Itu namanya sombong, meremehkan orang. Nah, ini kan dijelaskan kemarin sombong itu bagaimana. Gitu. Nah. Pokoknya saya harus ke masjid, walaupun di masjid munafik semua, karena saya sebagian dari mereka. Beres. Enggak apa-apa. Nah, nanti lama kelamaan itu juga, itu kita itu sudahlah mengaku saja bahwa kita ini tidak baik, kita ini masih kurang, enggak apa-apa. Mengakui diri itu lebih baik, kesalahan-kesalahan kita itu lebih baik dibanding sampai sibuk ngurusin orang. Maka kata ada sufi besar itu menurut penggagas Torekoh Naksabandi itu, Syekh Bahauddin An-Naksabandi itu, saya wusul itu bukan karena saya sholat sehari 500 rakaat, bukan apa-apa, bukan khawas macam-macam, bukan. Saya wusul sampai kepada Allah itu karena saya sering mengakui kalau saya ini lemah. Saya ini lebih jelek dibanding orang lain. Jadi dia bisa wusul itu karena itu. Jadi sholat yang sehari 500 rakaat 1000 itu tidak dihitung sama Allah. Coba bayangkan. Jadi Syekh Bahauddin Naksabandi itu bisa sampai kepada Allah karena dia merasa orang yang paling jelek. Kalau ketemu orang jelek, dia lebih jelek. Coba. Padahal Syekh Bahauddin ini sholatnya nggak perlu ditanya. Wong baca la ilaha illallah aja sehari 35.000. Baca sholawat sehari 17.000. Coba bayangkan, itu nggak sempat kerja kalau sampean. Loh iya, sehari baca sholawat 17.000, baca la ilaha illallah 35.000. Bubar kalau sampean. Ya serius, tenang, saya berani taruhan, bubar pasti. Ayo saya berani, bubar ya. Maka udah kita ini sudah nggak usah sok-sokan jagoan bahwa kita ini yang paling, enggak, biasa saja. Pokoknya kita ini memang ya orang salah, pokoknya yang penting saya niat untuk baik, untuk memperbaiki diri saya ngaji untuk memperbaiki diri saya sendiri, saya sholat untuk memperbaiki diri saya sendiri, saya sedekah untuk memperbaiki diri saya sendiri. Jangan sok-sokan saya sedekahin karena saya punya uang, enggak. Gitu ya. Maka ini menurut Syekh Bahauddin Naksabandi. Itu penggagas Torekoh Naksabandi. Jadi beliau usul malah bukan yang macam-macam. Fakasirun minas salafi ya. Fa in talaba nafsu fi khuruji fasghil. Maka sampean kalau memang sudah, maka ini kalau memang sampean sering ya terbesit sesuatu untuk melakukan hal yang maksiat apa saja, ngelirik perempuan, ngomongin perempuan, macam-macam itu. Maka sampean itu langsung caranya itu langsung mengingat siksa Allah. Karena siksa Allah lebih pedih dibanding yang sampean bayangkan. Fa innal ghibati asyaddu min salasina zinati. Waduh. Ini jangan ditiru tapi ya ini ya. Ini jangan ditiru ya. Ini takutnya terus ngaji itu kalau nggak dikasih warning itu terus takutnya saya ditiru ya. Fa inna ghibah, ngomongin orang ya, asyaddu min salasina zina. Itu lebih parah dibanding sampean zina 30 kali.
Terus takutnya aku semalu gitu. Enggak, ini jangan sampean. Maka ngaji ini kalau nggak dikasih rambu-rambu bahaya ngaji. Sampean riba itu dosanya riba itu lebih parah dibanding zina 30 kali. Tapi jangan kok terus ayahku saya zina saja nggak usah. Loh, itu apa-apaan? Ini hanya berbeda, jangan dilakukan begitu. Wala taqrabuz zina, janganlah Anda mendekati zina. Yang dilarang kan mendekati. Kalau zinanya kan tidak, Gus. Gitu banyak yang begitu. Kan ngawur ini, ngawur ya. Ngawur. Ini banyak yang seperti itu. Nah, riba ngomongin orang, kejelekan-kejelekan orang loh ya, kejelekan orang. Tapi kalau kebaikan-kebaikan orang tidak. Cuma sampean menceritakan kebaikan orang enggak masalah. Atau sampean mengkritik yang ada solusi itu enggak masalah. Itu tidak riba. Nah, itu tidak riba. Walakin kilab la tarkudu anil khitani ya bal ala mazhabili. Sedangkan kilap anjing-anjing itu tidak tidur di balik tembok-tembok pagar, tembok-tembok pagar yang besar. Akan tetapi anjing itu tidur di atas kotoran. Maka kalau sampean mau riba itu harus punya dasar. Saya ulangi lagi. Kalau sampean mau riba harus punya dasar keilmuan. Biar sampean tidak dikira ngomongin orang. Ngomongin orang itu dosanya gede. Lebih gede dibanding orang zina. Tapi jangan terus dipakai dibalik, ngawur ini. Jadi apa ini Qur'annya itu ya ayyuhalladzina amanu istanibu kasiron minadh-dhonni ila apa lupa saya. Ba'dud dhonni ismun. Ya ayyuhalladzina amanu wa